Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Regina Fibianti dengan NIM 200301501010 dari kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumbangan indera terhadap keterampilan. Nah, kita masuk pada bagian A, yaitu sumber-sumber informasi indrawi. Nah, pada bagian ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama informasi eksterosektif. Nah, kata awal ekstro berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Nah, informasi yang paling umum ini dalam eksterosektif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Nah, vision ini memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Nah, fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan berapa waktu kira-kira akan kita tiba. Nah, dalam konteks ini, vision memberikan dasar bagi antisipasi tentang sebuah kejadian yang akan datang. Nah, fungsi lain dari vision adalah membantu kita dalam mendeteksi aspek spesial dan temporal dari gerakan kita sendiri dan dalam lingkungan. Nah, seperti ayunan bat, melangkah, dan naik ke dalam kereta, melompati pagar, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu informasi protektif atau kinestik. Nah, sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut dengan propriotektif. Nah, kata awal prokol mengidentifikasikan informasi dari dalam tubuh. Nah, seperti posisi persendian, daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, atau misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lainnya. Nah, istilah propriotektif ini sering juga disebut dengan istilah kinestik. Awalan kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Nah, jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian. Nah, tegangan otot-otot dan sebagainya yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Nah, sumber informasi sensoris terutama penting dalam olahraga seperti senam, lompat indah, dan sebagainya. Oke, kemudian pada bagian B yaitu sistem pengontrolan loop tertutup. Nah, suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakan dengan sistem kontrol loop tertutup ini. Nah, loop tertutup diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol loop tertutup ini diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus. Nah, tetapi melingkar lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengaturan ruangan yang dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Nah, pengatur suhu akan mengembalikan suhu udara ke suhu yang diinginkan. Nah, jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan, proses tersebut terus berjalan demikian, kecuali kalau alat pengontrolnya rusak. Dalam kaitan itu, pengontrolan tersebut selalu memberikan feedback atau umpan balik kepada alat pengatur, sehingga membentuk mekanisme yang mengatur sistem pengontrolan itu. Nah, mekanisme demikian di sebagian teori disebut juga dengan teori siberetik. Nah, kita masuk pada bagian pertama yaitu pengontrolan closed atau loop dalam model konseptual. Nah, dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan pemrograman respon. Nah, dalam modul ini kita mencoba memperluas model tersebut dengan menambah mekanisme. Kemudian bagian kedua yaitu keterbatasan sistem loop tertutup. Nah, model konseptual berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengelolaan informasi. Nah, memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengelolaan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak. Nah, tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yaitu terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban dan terutama dalam tahapan pemrograman respon. Yang ketiga yaitu perilaku pelacakan cepat. Nah, salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 ini adalah bahwa tahapan
pengelolaan informasi khususnya pemilihan respon dan pemrograman respon memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem loop tertutup yang memasukkan tahapan ini beroperasi secara lamban pula. Selanjutnya yaitu tugas diskrit yang singkat. Nah, pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat. Nah, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat seperti raket atau bat. Nah, ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Nah, pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai situasi lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian, ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya. Kemudian kita masuk pada bagian C, yaitu prinsip-prinsip kontrol visual. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dua sistem visual dalam kontrol gerak. Nah, sejak sekitar 20 tahun belakangan ini semakin jelas bahwa dua fungsi berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Nah, informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda ke dua tempat yang berbeda pula dalam otak. Nah, terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah yang pertama focal system atau dikhususkan untuk mengidentifikasi objek, kemudian yang kedua yaitu ambient system yang dikhususkan untuk mengontrol gerak. Nah, pada bagian ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama A, focal vision. Nah, focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Nah, sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. Kemudian yang bagian B yaitu ambient vision. Nah, ambient vision ini biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal kebekerjaannya dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Berbeda dari focal vision yang sensitif hanya pada kejadian-kejadian dalam pusat visual. Nah, ambient vision ini melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. Nah, ambient vision juga ini bekerja secara tidak disadari yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. Oke, kemudian bagian kedua yaitu kontrol visual dalam keterampilan gerak. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu focal vision dan gerak. Nah, meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah satu jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerakan. Kemudian bagian B yaitu ambient vision dan kontrol gerak. Nah, melalui teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Nah, satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. Nah, kemudian yang ketiga yaitu optical flow. Nah, pada saat kita melihat ke dalam lingkungan yang bertekstur, setiap hal yang dapat dilihat menggambarkan sinar cahaya yang memasuki mata kita pada sudut tertentu. Kemudian bagian D yaitu peranan optical flow. Nah, informasi yang bisa diberikan pada pola optical flow ini minimal ada dua, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang waktu tumbuh suatu benda dan yang kedua memberikan keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.